bukan cucunya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah menjawab salam. Selamat datang kembali di official YouTube channel Habibie Yusuf TV. Channel YouTube dengan jumlah subscriber yang tidak banyak. Tidak apa-apa, bukan suatu masalah. Sedikit bukan berarti kita tidak bisa berbagi, kan gitu. Berbagi apapun itu, berbagi informasi, berbagi pengetahuan, dan termasuk ini, semoga ini bagian dari kita bisa saling berbagi. Terima kasih. Kembali lagi di channel ini. Dengan saat ini kita akan masuk ke dalam mata kuliah kewirausahaan ya. Jadi judul materinya yang akan kita bahas adalah menentukan peluang usaha. Jadi menentukan peluang usaha ini hal yang sangat prinsip ya, sangat dasar gitu. Kenapa? Nanti akan kita bahas. Sebelumnya saya mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu siyamana wa siyamakum. Semoga amal ibadah Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena momennya video ini di-upload di saat beberapa minggu setelah Idul Fitri ya. Jadi ya semoga masih berasa momennya bagi yang nonton saat ini ya. Tapi yang nonton 3 tahun 8 bulan itu kan sudah berbeda momennya. Oke, kita langsung masuk aja ke diskusi kita kali ini. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita sama-sama beristighfar 6 kali di dalam hati kita masing-masing. Istighfar dimulai. Ya, kita lengkapi dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Niatkan agar apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa selama pandemik ini tetap bisa mewarnai, menginternalisasikan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan gitu ya. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum jawab salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin ya untuk melepas masker. Alhamdulillah. Sekali lagi judulnya adalah menentukan peluang usaha. Pak, emang usaha bisa kita tentukan peluangnya? Bukan kita ikutin aja trennya. Kata siapa? Kalau ilmu filsafat sendiri aja kita manusia kehendak bebas gitu ya. Jadi kita memiliki pilihan-pilihan. Maka kita harus punya kemampuan untuk menentukan pilihan itu. Pada umumnya dasarnya kita ada inside out gitu ya. Jadi dalam menentukan peluang usaha itu inside out, dari dalam keluar gitu. Dari dalam itu ya apa nih yang kita miliki nih, ya kan, kemampuan apa, kompetensi apa. Jangan kita tidak punya di kompetensi A, nekat mengambil peluang itu, usaha itu. Sah-sah saja karena tidak ada rumus yang baku. Selama ketika dia mau ngambil itu peluang tersebut, dia mempelajari
dia menambah kompetensi yang dia miliki terhadap bidang usaha tersebut, kan gitu. Kalau hanya ikut-ikutan saja susah, saya rasa sangat susah. Kedua adalah hot set in, ini kan gambaran umumnya nih ya, dari luar ke dalam. Wajar dari luar ke dalam trennya seperti apa, akhirnya kita kita ramu sedemikian rupa tren tersebut gitu. Jadi dari dalam ke luar dan dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam kan itu bisa sering banyak perubahan, bahkan dalam satu wilayah dengan wilayah yang lain, satu provinsi dengan satu provinsi yang lain itu bisa berbeda gitu ya. Tapi secara umum kalau menurut Suryana tahun 2007 misalnya, dalam bukunya yang berjudul Kewirausahaan, Kiat dan Proses untuk Sukses gitu ya, maka dia membuat struktur kualitas manusia, di mana dia manusia ini memiliki kebutuhan-kebutuhan manusia gitu ya, kayak kebutuhan fisik, mental, rasional, psikososial, psikopersonal, dan spiritual. Nanti dia jabarkan aktivitasnya seperti apa, inputnya seperti apa, maka kita ngambil dari peluang-peluang dari struktur kebutuhan atau struktur kualitas manusia tersebut. Nanti kita sedikit bahas itu ya. Kita akan memulainya dengan subtema menemukan peluang usaha ya. Jadi menemukan ini bukan kita menemukan sesuatu batu gitu ya. Tapi menemukan di sini adalah hasil observasi, menganalisis keadaan situasi yang terjadi, yang ada di sekitar kita. Peluang usaha bersumber dari adanya kebutuhan masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat di tempat Anda tinggal, kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat itu apa yang ada gitu ya. Oleh karena itu, jika ingin memulai untuk berusaha gitu ya, atau berwirausaha dalam hal ini, hendaknya terlebih dahulu kita bisa menjawab pertanyaan dasar ini. Pertanyaannya, apakah yang menjadi kebutuhan masyarakat? Apakah yang menjadi kebutuhan kebanyakan anggota masyarakat saat ini dan yang masa yang akan datang? Menjadi bukan hanya saat ini saja, tetapi masa yang akan datang gitu. Karena itulah yang harus kita pikirkan, itulah peluang terbaik gitu ya. Karena kalau yang sudah lampau ya sudah lampau, tidak bisa kita mengikuti usaha masa lalu kalau memang sudah tertinggal, tetapi kan usaha-usaha terbaik untuk saat ini dan masa depan gitu. Dulu booming yang namanya Walter, saya tidak tahu kalau di Gorontalo, saya rasa juga ada. Dulu waktu saya kecil di Jakarta misalnya, warung telekomunikasi, kita tidak memiliki banyak handphone, dan handphone itu masih barang yang mahal, misalnya handphone itu masih sulit ditemukan, maka untuk menelpon itu kita datang ke Walter, jadi warung telekomunikasi kayak Walnet gitu tapi buat nelpon, dan itu hampir setiap RW ada. Anda buka Walter ya nggak bisa laku gitu ya gitu ya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini ya, dan yang akan datang, dan kita lihat yang ada di masyarakat tempat kita. Walaupun bisa saja kalau kita online bukan hanya di tempat kita yang beli gitu ya, yang akan beli dari tempat lain, provinsi lain. Kalau udah skalanya besar beda lagi nanti gitu ya. Oke. Untuk memahami kebutuhan masyarakat diperlukan suatu diagnosa. Kayak dokter aja menganalisis. Dokter ini dia tahu penyakit kita kan setelah kita adanya menyampaikan keluhan pasien disampaikan oleh dokter, akhirnya kan didiagnosa. Oh, kalau dia begini-begini berarti dia sakit ini gitu. Itu kan diagnosa. Sama di mana-mana, termasuk kewirausahaan, didiagnosa dulu tuh ya, kebutuhan yang ada di lingkungan kita. Secara keseluruhan makin kompleks yang kita diagnosa, yang kita analisis semakin baik.
Jadi meliputi faktor ekonomi, politik, pasar, persaingan, pemasok, teknologi, sosial dan geografi, politik, pemerintah gitu. Misalnya, oh kita tahu nih yang tinggal di sekitaran Kabupaten Rimboto nih pada tahun 2021, maka tahun 2023 akan ada dibangun rumah sakit tipe B. Itu kan rumah sakit besar tipe B di Kabupaten Limboto. Kita sudah tahu, sudah diketok oleh DPRD misalnya. Kotanya udah menyiapkan anggaran buat tahun-tahun berikutnya. Maka peluang apa nih ke depan yang dekat dari rumah sakit gitu ya? Oh ternyata kita mengetahui tanahnya di sekitar sini gitu ya. Biasanya kan sering gitu dong. Jangankan kita mau buka usaha Bu di sekitaran itu. Ketika masyarakat tahu di wilayah ini tanah seluas 2 hektar, 3 hektar akan dibangun universitas, perguruan tinggi, akan dibangun rumah sakit, tiba-tiba tanah itu bahkan belum dibangun rumah sakitnya, perguruan tingginya sudah mahal. Sudah naik harganya misalnya gitu. Itu udah terjadi gitu. Tanah saja bisa sepintar itu, tiba-tiba harganya naik gitu ya, istilahnya gitu gitu ya. Nah maka kita harus bisa lebih pintar dari itu, kita mengenal oh berarti sekitaran ini apa nih, berarti akan dibutuhkan yang namanya apotek misalnya, bikin apotek gitu ya, apoteker ya dengan izin ya, nggak sembarangan buka apotek. Ini kan dalam konsep yang lebih menengah ke atas gitu. Konsep-konsep yang seperti kita, seperti mahasiswa itu kan juga bisa melihat dari peluang-peluang yang ada di sekitarnya gitu. Ternyata untuk mencari beli pulsa misalnya, kita harus nyari warung berjarak 2 kilo gitu. Teman-teman datang ke jarak 2 kilo ternyata sulit gitu. Ini zaman saya ya, nggak tahu zaman sekarang mungkin udah 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 lepas juga sih. Maksudnya lepas itu udah nggak kepegang juga. Kalau zaman saya pulsa itu kan, untuk beli pulsa zaman dulu kuliah ya, ya harus ke tempat jual pulsa gitu. Harus ke tempat counter gitu. Kalau counter males, akhirnya saya beli pulsa waktu itu ya, misalnya sama temen saya sebut Mulyanti gitu, dia jual pulsa. Orang butuh butuh pulsa malas keluar, atau nggak sempat untuk keluar lagi di dalam perjalanan tapi butuh pulsa banget, akhirnya eh, BBM zaman dulu, BBM Mulyani, SMS dikirimin pulsa, terus nanti kita bayar waktu masuk kuliah. Itu kan zaman saya. Itu mengasah mengasah entrepreneurnya teman-teman saya juga. Tapi kan sekarang agak sulit juga. Kenapa? Karena ya kita bisa memberinya pulsa itu lewat eh, OVO, bahkan Grab buka layanan ya, walaupun Grab ada itunya pakai OVO gitu ya. Oh, di aplikasi OVO kita bisa memberi pulsa gitu. Jadi saya nggak datang lagi ke Muryanti gitu ya. Nah, itu kan tadi sudah lewat masanya gitu. Saya bisa beli di Shopee misalnya. Jadi begitu cepat itu. Untuk peluang-peluang usaha teknologi. Oke, kita lanjut ya ke tadi ya, setelah kita menganalisis, mendiagnosa berbagai macam kebutuhan masyarakat. Lingkungan usaha senantiasa berubah, bahkan perubahan itu tidak tidak lama, cepat, apalagi di bidang teknologi. Bahkan perubahan cukup pesat, dan sering dengan itu terjadi pula perubahan kebutuhan masyarakat, karena ada perubahan kehidupan, perubahan tatanan kehidupan gitu ya. Maka kebutuhan masyarakat juga berubah misalnya. Untuk menemukan peluang usaha prospektif, seharusnya kita yang cerah gitu, seharusnya kita sebagai wirausahaan senantiasa mencari informasi.
Jadi kita mencari dari mana tadi, kok tahu akan ada dibangun rumah sakit, ya karena kita dapat informasi, ya kan? Makanya teman saya nggak menyebut nama ya, ya nyebut nama juga sebenarnya nggak apa-apa, baik ya, Pak Sandra gitu ya, teman kuliah saya. Dia itu pernah bilang ke saya, biasanya orang-orang yang cepat dalam usaha suksesnya itu wirausaha, dia menjadi orang pertama yang tahu gitu. Dia pertama tahu, akhirnya membuka itu. Karena kalau sudah terlalu banyak susah juga gitu. Jadi kita tahu nih, maka kita langsung menjadi pencetusnya gitu. Kan seperti itu ya. Tapi harus ada ilmunya, jangan tidak ada ilmunya kita sok-sokan. Jadi tadi ya, mencari informasi harus cepat, harus punya berbagai macam informasi terkait perubahan lingkungan, informasi kebutuhan masyarakat, sumber mungkin dari berbagai macam. Kayak saya tadi kan mengetahui ada akan dibangun rumah sakit dari koran misalnya. Ya kalau kita nggak baca koran ya kita nggak tahu misalnya, atau dari obrolan gitu, bisa jadi gitu ya. Nah, maka oleh sebab itu maka tadi di awal yang saya katakan, kita dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu in set out. In di dalam, in set out, dari dalam keluar nih, bahwa kebesaran akan dapat diraih dengan memenuhi kebutuhan yang ada saat ini, tetapi dilihat dulu kita mampu nggak, kita punya wawasan nggak di bidang itu. Jangan Anda nggak punya kemampuan di bidang A gitu ya, Anda mau wirausaha di bidang A, walaupun nggak salah, bisa dipelajari. Kalau dia mempelajari sah-sah saja gitu. Kalau dia tidak mempelajari ya susah. Oh kak, dananya banyak nih, dia bisa bikin, dia nggak bisa masak misalnya, tapi dia mau buka usaha bisnis, bisa nggak sukses? Ya bisa. Berarti dia harus mengetahui manajemennya. Kalau dia dananya modalnya banyak, dia nggak jadi pemasaknya, dia jadi pemiliknya yang masak, kokinya misalnya. Yang penting dia tahu manajemennya sah. Tapi kalau dia nggak bisa masak, dananya belum banyak, dan terlalu sok-sokan minjem uang di bank misalnya, nggak ada yang salah juga minjem uang di bank. Terus akhirnya dia buka bisnis masak, tetapi dia jadi kokinya, dia nggak bisa masak, kan itu kan aneh gitu ya. Jadi in set out, dari dalam ke keluar. Temukanlah passion Anda apa. Walaupun misalnya ya, kita mendudukan beberapa pengertian kewirausahaan, nggak harus buka bisnis gitu ya, tapi orang yang berusaha di bidangnya, berkarya misalnya. Saya baru melihat di salah satu channel YouTube di mana Panji diwawancara gitu ya. Dia mengatakan dia dulu sampai meninggalkan, ya ini saya cerita begini ya, ingin menyampaikan bahwa saya untuk mengejar passion gitu ya, mengejar dia passion berkaryanya, berwirausahanya di bidang komedi gitu ya. Dia dulu punya kekasihnya juga udah beberapa tahun. Kekasihnya ketika mau masuk ke jenjang berikutnya misalnya, ya dulu kan belum familiar banget stand up komedi dan sebagainya misalnya. Panjinya di bidang radio, di radio modelnya dia udah ketawa, bikin orang ketawa gitu ya. Ngelawak lah, penyiar tapi yang ngelucu gitu ya, kayak Desta kayak misalnya. Nah, di si calonnya ini, kekasihnya ini udah masuk ke jenjang berikutnya, dia nggak mau. Si Panjinya disuruh pindah, jangan jadi pelawak, atau jangan jadi diketawai lah isinya, nyari uangnya dari ketawai. Karena si calonnya ini dulu dia itu pemilik pengusaha, orang tuanya pengusaha juga, pemilik salah satu rumah stroberi lah di Bandung. Sekarang udah banyak rumah stroberi di Bandung, tempat makan gitu ya. Nah,
Tapi karena dia passionnya di bidang ingin berwirausahanya, berkaryanya itu di bidang eh, bikin orang ketawa, dia malah memilih passionnya itu gitu ya. Dia memilih passionnya daripada dia mematikan passionnya gitu. Ya, saya tidak dalam mengatakan itu benar atau tidak benar, salah atau tidak salah gitu. Ini kan salah satu contoh orang mengambil passionnya apa, bahkan dia sampai meninggalkan kekasihnya sebelum menikah ya, gitu. Akhirnya menemukan calonnya yang mendukung usaha dia. Akhirnya kan dia bisa bikin bisnis di bidang stand up, stand up sampai stand up ke dunia, misalnya ditonton oleh TKI TKW di Hong Kong dan orang-orang Hong Kong misalnya ke seluruh Indonesia. Itu kan hasil di mana dia insetnya gitu, di dalamnya apa, dia punya kemampuannya apa. Saya punya kemampuannya bicara bikin orang ngelawak, dari ngelawak ngelucu itu dia dapat bisnis, dia dapat dana, uang, modal, dan modal itu dia kreativitaskan lagi, dia bikin konsep-konsep tour dan sebagainya. Itu kan sampai dia harus meninggalkan kekasihnya gitu. Gitu ya. Itu kan contoh saja gitu ya, bukan berarti udah nanti terlalu panjang lagi. Oke, berikutnya out set in, dari luar ke dalam gitu. Jadi ada yang dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Jangan jangan melawan arus juga gitu ya. Kalau dari luar trennya A, oh dia ikut A gitu. Boleh nggak ikut? Boleh, asal jangan yang udah ditinggalkan di masa lalu misalnya. Kalau kita terlalu asik sama masa lalu terus kita nggak berinovasi juga, itu kan bahaya. Ada beberapa contoh besar ya, ini mohon maaf ya, kita sama-sama tahu sebenarnya kan, Nokia gitu. Nggak tahu ini adik-adik mahasiswa usia-usia 22 21 dulu merasakan nggak, zaman saya itu nggak ada ya orang make HP tuh kalau nggak Nokia. Nokia buat main game NGEK, terus yang besar gini 6600. Tetapi kena terlalu banyak yang make dan merasa sangat berjaya, nggak bisa dikalahin bisnisnya. Tapi tiba-tiba orang berubah. Pertama kali Android keluar, walaupun awalnya aneh, apa ini kacanya kok besar gitu, tombolnya di mana gitu. Ternyata orang kepincut sama Android, banyak yang memakai. Terus akhirnya pada pakai Android, Nokia ditinggal karena nggak berinovasi gitu. Ini inovasi penting sekali. Nah tadi balik dulu ke tadi ya, uh, uh, lihat tren terus ngikutin tren tersebut, tetapi harus tetap punya nilai jual dari tren yang ada. Kalau kita yang pertama kali buka yang membawa baik, kalau kita mengikuti kita harus punya kelebihannya apa daripada penjual yang lain. Nah itu, ataupun kita membuka peluang baru di situ, misalnya belum ada di Gorontalo, dibuka peluang itu, bisnis itu apapun, Anda bisa mengambil dari ilham manapun, informasi analisis dari manapun. Kayak Grab, Gojek itu kan enggak di luar negeri ada gitu ya. Akhirnya Nadim itu membawanya ke Indonesia, sudah ada dibawa di Indonesia, dia bikin yang mirip dengan yang dia lihat di luar negeri, akhirnya sukses. Belum ada nih di Gorontalo, oh di luar Gorontalo tren, nanti akan dibawa ke situ gitu. Anda bawa ke Gorontalo, ternyata laku, tren misalnya. Ya kalau misalnya bisnisnya besar, misalnya di luar tuh udah pada laku, misalnya warung steak, makan steak cuman 20.000 dan enak. Kalau kita banyak dananya, dibawa dan insya Allah ya, kita lihat posisinya, wilayahnya, kita buka di mana, tempat makannya, warung steaknya, insya Allah laku gitu. Karena di tempat lain bisa laku, tapi belum tentu di tempat lain laku, kita bawa di sini laku juga gitu ya.
Misalnya saya nyari-nyari warteg warung Tegal masih agak sulit, entah kalau orang buka warung Tegal di Gorontalo laku apa enggak. Nah, itu harus dianalisis 1000 kali gitu. Misalnya di daerah itu banyak orang Jawa, rata-ratanya suka makanan arah Tegal, ya bisa aja bisnis laku gitu ya. Di situ dekat perguruan tinggi, perguruan tingginya banyak, 40% dari luar Gorontalo, bisa aja buka warteg laku gitu. Tapi kalau di wilayah itu lidahnya tidak cocok dengan lidahnya Gorontalo, warteg tidak cocok dengan lidahnya daerah Gorontalo misalnya, di kawasan tersebut bisa jadi nggak laku gitu kan gitu. Bisa disurvei dulu, disurvei kan begitu. Misalnya dosen mau bangun kos-kosan gitu kan disurvei dulu kos-kosan seperti apa nih gitu ya. Oh, kalau misalnya di suatu daerah mau bangun kos-kosan, kos-kosannya yang mahal kayak apartemen 1.500.000, ternyata eh, nggak laku, bisa jadi karena memang nggak cocok atau tidak pas dengan perguruan tinggi tersebut gitu ya. Dan buat saya sendiri misalnya sebagai mahasiswa, ngekos sebagai mahasiswa 1.500.000 kan mahal gitu ya, kecuali kos kosan orang pekerja gitu ya. Orang kerja, ah, penghasilannya 8 juta misalnya, di tempat kerjaannya penghasilannya 8 juta, ya kos-kosan 1.500.000 ya oke gitu ya, masih bisa. Tapi kalau bagi mahasiswa, ya bagi saya misalnya waktu mahasiswa terlalu mahal 1.500.000 ya, maka nggak laku kan. Ada segmennya gitu ya. Itu disurvei dulu, misalnya di salah satu perguruan tinggi dekat PTKIN di Jawa Timur, itu ada bikin kos-kosannya kayak asrama, sebulan cuma 100.000, satu kamar bisa 4 orang, ya asrama, kayak asrama, nggak boleh pulang diajak jam 10 malam misalnya. Ya ada mahasiswa yang memang taat disiplin, nggak mau keluar malam misalnya, oh ternyata banyak laku secara survei. Terus asramanya itu, kos-kosan yang berbentuk asrama itu memberikan keunggulan, yaitu ada pelajaran bahasa Arab dan sebagainya, ternyata bisa gitu. Dan itu laku di model kos-kosan asrama yang ada yang 100.000, ada yang 200.000 gitu. Terus dari mana pengajarnya? Ternyata pengajarnya dari kakak kelas tingkat tingginya yang dikasih kamar 2, dia gratis, tetapi dia diharuskan untuk mengajar adik kelasnya. Ternyata kan seperti itu. Dan itu bagian-bagian dari opportunity, peluang gitu. Makanya secara umum itu dilihat juga dari SWOT gitu ya. SWOT, S-nya apa? Ya benar, strength, kekuatan, strength. Kekuatan kita apa nih yang kita miliki ya. Habis itu weakness, W-nya. Weakness, kelemahan kita apa gitu. O, opportunity, T, threats atau apa itu? Opportunity peluang, threats itu tantangan-tantangan gitu ya, kurang lebih tantangan-tantangan yang harus kita lewati ya Pak gitu. Begitu. Jadi harus bisa analisis SWOT juga ternyata ya. Lalu kita akan memilih, berikutnya pembahasannya dan memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan. Usaha setelah mengetahui kebutuhan masyarakat setempat, masyarakat saat ini dan yang akan datang, dan berhasil menemukan berbagai lapangan usaha dan gagasan usaha, menemukan berbagai macam ide misalnya, maka kita harus bisa secerdas mungkin untuk memberikan tadi yang saya sampaikan, yaitu
gagasan, yaitu distingsinya apa ya. Jadi dari gagasan itu harus punya distingsi, pembeda dengan orang yang sudah buka usaha terlebih dahulu. Selain itu juga harus bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Manakah di antara lapangan usaha dan gagasan-gagasan usaha tersebut yang paling tepat dan cocok untuk masa depan, untuk sekarang dan masa depan? Nah, kalau makanan ya udah kebutuhan sehari-hari ya, siapa sih yang nggak makan gitu ya. Pakaian gitu ya, yang tepat dan cocok untuk saya juga, bukan hanya untuk daerah tersebut. Nah, pertanyaan ini sangat tepat mengingat setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Tentunya dalam memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan usaha, kita perlu menyesuaikan dengan potensi diri yang kita miliki. Kekeliruan dalam memilih yang disebabkan karena ketidakcocokan atau ketidaksesuaian pada akhirnya akan mendatangkan kesulitan-kesulitan atau bahkan kegagalan di kemudian hari. Oke. Oleh sebab itu dalam memilih lapangan usaha yang kita geluti, perlu dipertimbangkan beberapa hal. Ini ya, perlu diingat nih. Pertama, lapangan usahanya tersebut, lapangan usaha yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok bagi kita. Ya kan? Oh, orang sukses nih di bidang ini, ternyata belum tentu bisa sukses oleh kita gitu ya. Apalagi kita nggak punya passionnya, kita nggak tahu trik dan caranya gitu ya. Oh, jangan menang-menang langsung ikut-ikutan gitu ya. Oh, sekarang apa nih yang lagi tren ya, ini di luar kehararannya ya, nanti bahas di mata kuliah lain atau dalam pengetahuan lain. Bitcoin, kripto misalnya, oh mau ikut-ikutan main kripto, bitcoin gitu, padahal kita nggak tahu. Saya sendiri misalnya nggak tahu misalnya, terus misalnya ya saya nggak tahu dan saya nggak ikut-ikutan karena saya tidak tahu gitu. Terus ngelihat orang, teman tahu dan ikut bisa sukses, terus apakah kalau saya ikut bisa ikut sukses juga? Belum tentu kan gitu ya. Ya, ya. Kalau membicarakan haram-haramnya ya nanti di mata kuliah lain gitu ya. Nah, saya pribadi nggak ikut misalnya, jadi yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok di kita gitu ya. Lapangan usaha pada masa lalu yang menguntungkan gitu ya, belum tentu pada saat ini masih menguntungkan, atau lapangan usaha yang menguntungkan saat ini belum tentu menguntungkan juga di masa mendatang. Jadi harus cerdas, peluangnya seperti apa. Setidaknya kalau 4 tahun kemudian udah nggak ini, udah balik modal, sudah ada tambahan gitu. Coba bayangkan es kepal Milo awal ramenya doang gitu, akhirnya sepi pembelinya gitu. Jadi analisis setajam mungkin gitu ya. Lalu lapangan usaha yang berkembang baik di suatu daerah belum tentu dapat berkembang baik di daerah lain juga, ya kan? Tadi saya katakan warteg gitu. Atau bawa makanan yang manis ke tempat orang yang suka makan pedas kan gitu, nggak laku, susah laku. Misalnya kita lihat, ternyata banyak nih teman saya di Gorontalo nggak suka gudeg gitu ya. Misalnya Pak Dikson nggak suka gudeg gitu, atau mungkin lah sebagian besar orang Gorontalo yang suka pedas nggak suka gudeg karena manis gitu. Oh, saya senang banget nih gudeg, saya yakin laku. Misalnya saya nih misalnya ngomong gitu, saya yakin laku gudeg enak manis, saya orang senang banget lah sama gudeg lah, pokoknya gitu lah. Ternyata nggak cocok ketika saya buka usaha di tempat orang yang lidahnya suka pedas. Atau saya pribadi suka banget bebek Madura misalnya gitu ya, suka banget bebek Madura pedes, lalu saya mau buka usaha itu di tempat orang yang rata-rata sukanya, saya nggak menyebut daerah lah, takutnya stereotip gitu ya, stereotip itu mengecap gitu ya. Tapi memang rata-rata, misalnya rata-rata ya, nggak semua, saya nggak mengecap itu,
orang Jawa Tengah suka yang manis, terus jualnya yang pedas-pedas, bisa nggak laku kemungkinan besar kan gitu ya. Oke, berikutnya adalah berangkat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam memilih lapangan usaha kita perlu kembali melihat, mengkaji kondisi internal kita dan kondisi eksternal. Ya internal jelas dong, modal kita berapa, mau yang langsung besar susah gitu ya, karena faktor internal dan eksternal ini akan sangat menentukan kesuksesan gitu ya. Oke, lalu kita melihat tadi ya, saya menyampaikan hal-hal yang harus kita lakukan dari tadi. Hal-hal yang misalnya cocok dari orang lain belum tentu cocok sama kita, di daerah ini belum tentu cocok di daerah itu gitu ya. Itu maka kita harus melihat berbagai macam survei, kita menganalisis, mensurvei kebutuhan, ditanya silakan gitu ya. Jadi faktor eksternalnya ditanya, faktor internalnya juga seperti sumber daya, lahan, bangunan, peralatan, finansial, kompetensi kita, pengusahaan teknis keterampilan kita, pengusahaan manajemennya itu penting, jejaring sosial yang kita miliki gitu ya. Sedangkan faktor eksternalnya seperti peraturan pemerintah, regulasinya, tingkat permintaannya, penawarannya, persaingannya, resikonya, prospek ekonomi baik lokal, regional, nasional maupun global. Jadi berdasarkan beberapa hal tersebut, maka langkah awal yang perlu kita lakukan adalah menginventarisir berbagai jenis lapangan usaha dan gagasan produk yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kehidupan manusia dapat berkualitas ketika semua komponen kebutuhan terpenuhi. Nah, komponen struktur kebutuhan manusia yang biasanya kan ada Abraham Maslow gitu ya, yang bentuknya rimas gitu ya, jadi kebutuhan dasar gitu ya. Nah ini ada strukturnya menurut Suryana dalam buku Kewirausahaan, penerbitnya Saremba 4, judulnya Kewirausahaan, Kiat dan Proses Menuju Sukses. Nah, misalnya kebutuhan manusia fisik, manusia butuh kebutuhan fisik, aktivitasnya apa? Makan, minum, bermain, olahraga, tidur. Gak ada manusia yang tidak melakukan itu ya kan, itu kebutuhan dasar kalau menurut Abraham Maslow. Inputnya apa? Makanan, minuman. Berarti Anda jual makanan, jual minuman. Makanan dekat dekat universitas, mahasiswa yang tidak masak, paling masak nasi atau selalu makan di luar misalnya, maka usaha di dekat perkantoran misalnya. Minuman lagi ngetren, tapi ngetren harus cerdas gitu ya, bikin minuman boba. Ada saudara saya misalnya, alhamdulillah ya, kita doakan semoga sukses selalu gitu ya, ya siapapun lah, termasuk saudara saya, sepupu saya gitu, dia bikin bisnis minuman coklat, kopi, boba, tapi serbuknya itu dia bikin sendiri, hasil dia menganalisis, mencoba, meramu kan gitu. Beberapa bisnis juga seperti itu, misalnya hamburgernya yang baru punyanya Fadil Jaidi misalnya, dia kan dicoba dulu bentuknya, oh yang ini enak, oh yang ini kurang, ini pas nih rasanya, seperti itu. Maka bisnisnya, oh setelah dicoba untuk keseharian cari, selain buat lidah dia cocok-cocokin ke orang juga, ternyata yang seperti ini nih cara masaknya misalnya. Jadi harus ada hal tersebut gitu ya.
akhirnya menemukan formulanya tersendiri itu yang orang lain kadang nggak tahu gitu. Makanya beberapa makanan, beberapa tempat makan itu punya bumbu rahasia sama makanannya, sama menunya, tapi rasanya beda. Kenapa? Karena dia punya formula khusus, punya rumusan khusus, dan Anda harus melakukan itu. Punya formula rahasia, formula khusus yang hanya dia seorang yang memilikinya dan tidak disebarluaskan gitu. Maka apa nih yang dibutuhkan? Makanan tadi dan sarana sama, mental rasional, misalnya aktivitasnya belajar membaca, maka bikin perpustakaan. Ya ini bagi yang keras berat ya. Atau menengah bikin alat-alat audio yang menjual alat-alat dalam belajar gitu ya, buku, media dan alat tulis dan seterusnya gitu ya. Psikososial, nggak ada orang yang tidak butuh sosial, jadi butuh bergaul, berteman, berorganisasi gitu ya. Maka sarana yang bisa dijual kayak alat-alat transportasi, komunikasi gitu ya, ruang bermain anak dan sebagainya. Nah, mungkin dari langkah awal seperti yang tadi saya sampaikan, menurut Suryana dalam bukunya Kewirausahaan, Kiat dan Proses Menuju Sukses, kita telah bisa menemukan ratusan atau bahkan ribuan gagasan usaha. Untuk memperkecil pilihan dalam melakukan analisis berikutnya, maka kita harus menyeleksi lagi berbagai jenis gagasan usaha yang telah kita lakukan pada langkah pertama tadi. Gagasan usaha yang akhirnya dipilih adalah gagasan yang memiliki prospek secara ekonomi yang dapat berubah pertimbangan bahwa produk yang dihasilkan ataupun jasa gitu ya, yang dihasilkan merupakan kebutuhan yang vital bagi manusia pada saat ini dan akan datang dengan tingkat permintaan dan harga yang relatif memadai. Selanjutnya, alternatif pilihan yang lebih diperkecil lagi dengan memilih beberapa gagasan usaha dengan mempertimbangkan potensi diri dari internal. Hasil akhir langkah-langkah yang telah kita lakukan akan diperoleh beberapa gagasan usaha yang terurut berdasarkan prioritas. Oh, jadi prioritas pertama, kedua, ketiga. Dengan ini modalnya sekian. Agar pilihan tersebut lebih aman dapat dikuasai dengan baik, maka perlu dilakukan hal-hal tersebut gitu ya. Analisis kembali dengan mempertimbangkan faktor internal kita, kekuatan kita, SWOT tadi ya, strength, weakness, kelemahan kita. Memiliki gagasan usaha yang bersangkutan, faktor eksternal juga menjadi peluangnya ya. Dari strong sama weakness itu kan dari internal, dari eksternalnya itu opportunity dan threat, peluang dan ancaman yang bisa datang kepada kita gitu. Oleh sebab itu, begitulah cara menentukan pilihan untuk kita berwirausaha. Jadi saya sangat berharap teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa terus mengasah sifat-sifat entrepreneur. Misalnya bulan ini nih ya, ini saya upload di bulan Mei. Misalnya di daerah kita, di daerah Anda ini lagi musim duren, Anda bisnis menjadi nggak perlu malu gitu menjual duren, membantu orang tua, atau nggak membantu orang tua, anda lagi kosong, lagi nggak ada kegiatan, bagaimana cara menyalurkan dari orang yang jual duren di kampung murah, Anda bawa ke kota bisa jadi mahal. Bawa satu mobil truk, kebetulan Anda punya mobilnya misalnya, Anda hitung bisnisnya
Anda hitung bensinnya, nanti Anda hitung harga jualnya berapa, dan gitu. Ya, jadi apapun lah sampai ke depan, sampai adik-adik mahasiswa ini lulus sukses, bekerja, berwirausaha juga, semoga itu diberkahi. Nah, jadi satu hal lagi dalam menentukan tadi yang tidak boleh kita lupakan, kita terus menguatkan diri, memohon kepada Allah. Dalam memilih keputusan tersebut harus dibarengi dengan memohon petunjuk dari Allah, menggerakkan hati kita. Nah, ini yang nggak boleh lupa ya. Ini bedanya nih perguruan tinggi keagamaan Islam dengan yang perguruan tinggi pada umumnya gitu. Oleh sebab itu nilai-nilai ketuhanan spiritual harus diikut sertakan. Anda usaha bisnis, tetapi doa juga harus selalu diiringi. Minta doa restu ke orang tua, ke ayah, ke ibu, itu insya Allah jadi lancar. Sampai di sini saja perkuliahan kita dengan tema tadi, menentukan peluang usaha. Terima kasih banyak terutama yang menonton, yang menyaksikan dari awal sampai akhir, yang tujuannya untuk mengambil ilmu. Saya sangat berterima kasih, semoga bermanfaat dan berkah untuk Anda, untuk kita semua. Amin. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dari ucapan saya, baik itu sengaja, tidak sengaja. Saya memohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf. Oke, makasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya, sehat semua ya. Amin. Dadah. Habibi Yusuf TV, di subscribe ya.